اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتدى العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرش هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلاة الله ما لاحت كواكب على المدى خير من ركب النجائب هذا حديث رب سمير
وصل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz, yang saya hormati tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita memenuhi undangan dari Bapak Zainal Arifin dalam rangka tasyakuran akikoh anak yang putrinya, anak yang kedua yang baru lahir 2 minggu yang lalu. Tentunya saya atas nama keluarga dari Bapak Zainal mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan. Air maupun itu adalah pelengkap untuk silaturahmi. Tentunya saya atas nama keluarga beribu-ribu mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz, Pak RT, Pak RW, saudara-saudara dari Mas Zainal, atau tim hadroh dari Bekasi Utara. Tentunya saya tidak bisa menyediakan apa-apa, yang jelas dalam kehadiran ini saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya bisa hadir melangkahkan kaki ke kediaman Bapak Zainal. Mudah-mudahan amal ibadahnya nanti Allah yang membalasnya. Nah, pada malam hari ini tentunya kita hampir mendapatkan rezeki yang melimpah, yaitu hujan. Namun karena acara belum dimulai, acaranya juga tidak jadi hujan, tentunya saya juga mengucapkan puji syukur. Allah adalah Maha Adil dan Maha Tahu. Monggo Pak, silakan. Ayo Pak Ustadz, silakan Pak, yang ada di Cicipin ya, atau dimakan. Ayo deh, anak-anak adroh, silakan. Bapak yang di belakang yang udah ada, monggo Pak, silakan Pak. Iya, silakan. Nah, dengan kehadirannya Bapak Ibu ke rumahnya Pak Zainal, tentunya menghibur keluarga kita, yang maksud dan tujuannya yaitu tadi akikoh tadi, memberi anak yang kedua yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadznya ya. Nah, tentunya saya bila mana dalam rangka menyambut kurang sopan, memberikan hidangan kurang pas, memberikan tempat kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terutama saya mohon maaf juga kepada tetangga kiri kanan yang tempatnya dipakai untuk bersilaturahmi ini ya. Jadi sekali lagi, dengan kehadirannya bapak-bapak ke sini, tentunya maksud yang tujuannya sudah diutarakan tadi. Nah, ada hidangan sebelum mendengarkan ceramah Pak Ustadz, silahkan dicicipin dulu atau dimakan dulu. Monggo Pak, silahkan Pak. Ya, saya rasa itu aja penyambutan dari saya. Saya atas nama perwakilan dari Bapak Zainal Arifin. Saya mertuanya Pak, tinggalnya di Pekayon, arah Pondok Gede. Iya, jadi saya sudah pensiun, jadi selalu ada di sini. Iya, tapi kadang-kadang balik ke Pekayon kan gitu ya. Jadi itu aja Pak. Barangkali nanti saya juga sering numpang sholat di sini ya. Ya mohon maaf, saya adalah mertuanya Pak Zainal, ibunya bapaknya Ibu Ari. Tentunya itu aja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di kediaman Bapak Zainal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas nama saya pribadi maupun atas nama keluarga Pak Zainal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sekali lagi saya mewakili keluarga Bapak Zainal Arifin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak-bapak dalam rangka tasyakur akikah putrinya yang kedua. Semoga Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini bisa mengikuti, mengambil hikmahnya dan dapat menikmati hidangan-hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Selanjutnya yaitu sama-sama marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Sandi Iskandar Muda. Semoga apa yang nanti disampaikan dapat pelajaran yang berharga buat kita semua. Pada Bapak Ustadz Sandi Iskandar Muda, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati tudbahu anhu yawma sabiq wa yuhlaku ra'suh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sahibul Bait Bapak Zainal Arifin. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadir di tengah-tengah kita guru kita, Imam Tetap Masjid Al-Mukarram Ustadz Muhammad Aminuddin, orang tua kita Ayahanda Al-Mukarram Romo Amiruddin Mahmud, Ketua RT 04 Bapak Cipto, RT Hormat 04 Bapak Rizal, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik
Nurul Ihsan, Ketua RT 01 Bapak Edi. Beliau paling rajin Pak kalau ada akekah. Kalau akekah semuanya lengkap, Rosita ada. Tahu Rosita? Rokok sisa tahlil yang naruhnya di gelas. Ada Samsu, ada Jinggo, ada Sampurna. Bungkusnya Samsu refill, begitu dibuka isinya acak-acakan. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga mampu melangkahkan kedua belah kaki kita di sela-sela waktu istirahat kita, turut hadir duduk bersimpuh memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka walimatul akikah putri kedua beliau. Kita doakan semoga anak ini menjadi keturunan yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Semoga di tahun 2055 menjadi kepala desa Muara Gembong. Mau jadi kepala desa apa camat? Camat. Bupati mau bupati. Sholawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap anak yang terlahirkan dan dilahirkan ke permukaan dunia ini dalam keadaan bersih, suci, tidak ada setitik noda dan nista. Dan kita sebagai orang tua ketika disodorkan pertanyaan, saudara ingin memiliki anak yang soleh atau anak yang memang tidak berbakti, tentu kita menjatuhkan pilihan kita. Saya ingin memiliki keturunan anak yang soleh dan soleha. Jangankan kita yang insya Allah rajin ke masjid, orang yang tidak kenal masjid sekalipun ketika dipertanyakan perkara anak, orang itu pasti mendambakan keturunan anak yang soleh dan solehah. Jangankan kita yang insya Allah rajin bersujud, melaksanakan aktivitas ibadah sholat sehari semalam 5 waktu. Kadang-kadang terdapat orang tua yang tidak pernah sujud sekalipun, dia sangat mendambakan keturunan anak yang senantiasa istiqomah menegakkan aktivitas ibadah sholatnya. Jangankan kita yang sering duduk di majelis tahlil, majelis akikah, majelis ilmu, mereka yang suka nongkrong di meja judi sekalipun, ketika dipertanyakan perkara anak, dia pasti menginginkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Kita kadang-kadang suka dengar tuh, Tong, bapak lu boleh bandar judi togel, tapi lu Tong harus jadi ketua masjid, bukan ketua sabilul. Ntar dikira bapak saya bandar togel. Salah ngomong ini. Saking semangatnya kali ya. Ya.
merawat, membesarkan, mendidik, mengasuh generasi masa sekarang jauh lebih sulit dibandingkan membesarkan generasi yang lahir tahun 80-an. Anak tahun 80-an bapaknya nggak mesti marah, melotot saja anak udah ketakutan. Tapi anak tahun 2024 bapaknya melotot, anak lebih melotot, Pak. Bapaknya marah, anak lebih marah. Bapaknya diam, anak lebih mendiamkan diri. Oleh karena itu jihad orang tua membesarkan anak itu jauh lebih besar tantangannya saat ini dibandingkan orang tua membesarkan kita zaman dulu. Oleh karena itu generasi muda ini harapan bangsa, tulang punggung negara. Maju mundurnya bangsa agama ini terletak di pundak generasi muda kita. Tantangan, halangan, rintangan yang menggoda generasi muda kita hari-hari ini begitu tajam. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada Islam sampai kapanpun. Mereka menghancurkan Islam itu bukan melarang pembangunan masjid, tidak. Apalagi hari-hari gini orang bikin masjid gampang bener. Cuma lantaran sholat kagak pakai kunut, bikin masjid depan masjid. Cuma lantaran sholat Jumat azan sekali, azan 2 kali, masjid main pantat-pantatan. Begitu sholat Jumat udah khotibnya kayak lomba pidato. Yang satu baru assalamualaikum, masjid sebelah udah amma ba'du. Yang amma ba'du jamaahnya cepetan, banyakan. Kan orang sekarang memilih kalau sholat Jumat di sana tuh cepet banget. Khotib nggak sampai 3 menit kelar. Sabilu lama bener. Apalagi kalau imamnya Ustaz Amin enak bener. Ya. Baca ayat tuh manja'anil hasanati falahu. Nikmat banget itu Ustaz Amin kalau baca surat itu. Apalagi lompongan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati, sampai nangis Ustaz Amin tuh. Kenapa? Kalau punya beras. Saya gampang bener orang bikin masjid sekarang para hadirin. Bukan masjidnya yang dilarang, bukan musolanya yang dibendung, bukan majelisnya yang disunyikan, generasi mudanya dihancurkan. Nih adik-adik remaja nih, zaman sekarang lebih suka minum minuman keras. Ketahuan keras diminum kan rusak tenggorokan. Ya, apa dia bilang? Ya anak muda zaman sekarang bergaul ke masjid kuno, ikut majelis taklim ketinggalan zaman. Gua nih anak tongkrongan, di setiap pertigaan nongkrong bawa minuman keras 1 peti. Lu baru minum setengah botol udah teler. Gua nih apa katanya? Niru budaya luar negeri. Nah, orang luar negeri itu iklimnya 4. Di Jepang itu ada musim salju, ada musim kemarau. Kalau musim salju datang, luar dingin, dia butuh penghangat. Sebagai metabolisme tubuhnya, dia minum minuman keras yang mengandung alkohol. Sebagai penyeimbang, luar dingin, panas, hangat, imbang. Tapi kalau iklim masyarakat Indonesia, terutama Palem nih panasnya ceter bener. AC 2 PK kagak tembus ngelawan matahari. Luar panas, minum minuman keras, luar panas, dalam panas, celeng kita tuh. Lagian tong, orang luar negeri mah makanannya punya gengsi. Hamburger, hotdog, fried chicken. Di Palem juga ada fried chicken, cuma kan fried chickenan.
isinya terigu sama tulang. Begitu digigit darah muncrat. Kalau orang luar negeri minumannya bergengsi, makanannya berkelas. Hotdog, hamburger, fried chicken, begitu minum minuman keras, muntah enak, yang keluar burger, gengsinya ada. Tapi kalau orang kampung Tambun Utara tiap hari makan kangkung, genjer, semanggen, oncom, paling banter teri kepala dagol. Minum minuman keras, muntah enak, yang keluar genjer, gengsinya nggak ada. Ya, apa bahasa Al-Quran? Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Minuman keras itu najis, perbuatan setan. Siapapun di antara kita, kalau kita mabuk-mabukan minum minuman keras, maka wujudnya manusia, sifat dan sikapnya menyamai setan, laknatullah. Nih ada di remaja nih, dihancurkan makanannya. Kemudian yang kedua, dihancurkan fashionnya, cara berpakaiannya. Anak remaja sekarang usia 17 tahun, anak gadis pakai rok, anak usia 7 tahun kan merecet itu rok. Anak hadro kenal juga ya. Anak gadis 17 tahun pakai rok, anak 7 tahun kan merecet roknya itu. Ya. Sampai kelihatan tuh celengan semarnya ya. Begitu puasa di lampu merah macet. Di depan 17 tahun pakai rok 7 tahun. Di belakang lagi naik motor remaja Nurul Ihsan. Pas Ramadan jam 12 siang. Lampu merah macet. Kagak dilihat depan mata rezeki. Dilihat lagi puasa. Remaja hadro kan orangnya alim, ditutup mukanya tuh. Istighfar, astagfirullah. Udah 15 menit kagak hijau-hijau nih lampu. Kan dibuka pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Nih bapak-bapak sekalian nih, kalau anak zaman dulu orang luar negeri itu dia pakai rok mini wajar, itu tradisi mereka, budaya mereka. Lagian kulitnya juga mulus, lembut. Laler nemplok merosot tuh Pak. Tapi kalau kulit orang Tambun Utara biasa ke sawah, biasa ke kebun, udah buluk, jelek, belek, rebek, ngepet, digaruk, ngebul, kusi. Masih kecilnya punya sejarah korengan, diobatin salep 88. Begitu sembuh kayak tato berjalan. Pakai rok mini, udah kayak stempel kecamatan. Begitu dia angkat tangan, kalau orang negeri kan keteknya wangi ya, lah dia hijau. Ya, dihancurkan fashionnya. Bukan masjid yang dilarang, bukan musola yang dihentikan, bukan majelis yang dibubarkan. Bila prosokong majelis, sumbang masjid, taburkan musola, hancurkan generasi mudanya. Hari-hari ini nih, sulit sekali kita menertibkan anak-anak kita. Hari-hari ini sulit sekali kita mendisiplinkan remaja kita. Apa buktinya? Tuh masjid tuh, yang azan 70 tahun sudah bau tanah. Yang iqomah 80 tahun udah mengibarkan bendera kuning. Yang imam 90 tahun. Kemana remaja-remaja kita? Mereka tersingkirkan dari nilai-nilai agama. Orang tuanya bagus, ngasih nama Abdurrahman. Begitu besar bergaulnya sama bandar jadi koprok. Dia bilang apa? Nama Abdurrahman kayak bau sorga nih.
ganti Bram. Bram, Abdurrahman kurang serem. Kalau megang gitar nggak ada nilai jualnya, ganti Bram. Ya. Orang tua ngasih nama bagus, Muhammad Aminuddin. Bergaul sama anak band, diganti Jeki. Namanya bagus, Sulaiman, diganti Baron, biar sereman dikit. Udah gitu kupingnya dibolongin lagi. Kalau orang luar negeri kan kuping dibolongin emang pakainya emas, anting-anting, nilai jualnya ada. Lah bocah kampung kita kawat kembang api digedikin, dibulet-buletin, dipakai. Disingkirkan generasi muda kita dari tradisi keagamaan kita. Buat mereka malu menggunakan simbol-simbol agama. Jauhkan mereka dari nilai-nilai keislaman. Singkirkan mereka dari tradisi-tradisi yang diwarisi oleh guru-guru kita. Yang pertama, mereka malu menggunakan label nama berbau Islam. Malu menggunakan budaya-budaya berpakaian Islam. Kalau ke depan mereka malu menggunakan simbol Islam, tidak menjadi kemungkinan 1-2 tahun ke depan generasi muda kita akan malu mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kalau ini sudah terjadi, alamat Islam tinggal nama itu benar-benar terrealisasikan. Makanya orang kampung kita suka cerita tuh, Pak Tong, dulu nih masjid rame, sekarang sepi bener. Lantarannya apa, Kong? Pada berantem. Yang satu subuh pakai kunut, satu kagak pakai kunut, nggak mau jadi berjamaah. Tapi alhamdulillah sabilul rukun damai, nggak ada yang ribut kunut atau tidak kunut, karena yang sholat subuh udah kagak ada, siangan semua. Ajan sehari semalam 5 waktu dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang datang dia lagi. Dari RT 4 orang, dari RT 5 6 orang, dari RT 8 3, 1 ngambek, sisa 2. Hafal ya. Jamaah ngambek. Dari RT 1 yang rajin RT-nya doang. Ya, itu juga karena punya dempet sama masjid. Dari RT 2 kagak ada pisan, dari RT 3 kagak ada pisan. Nih malam hari ini nih akikah memberikan pelajaran kepada kita. Apa kalimat agama? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah keluarkan kamu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak memiliki sesuatu apapun. Kau bukan siapa-siapa dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Terlahirkan dalam keadaan telanjang, yang kau bisa hanya menangis dan terus menangis. Kenapa baik kalau lahir menangis? Karena menangis itu efek kejut dan terkejut. Efek kejut dan terkejut. Kenapa terkejut? Mengalami proses perpindahan alam dari alam rahim, alam yang penuh dengan kasih sayang. Nih kita nih 9,5 bulan dikandung oleh ibunda tercinta kita. Itu usia hamil normal 9,5 bulan. Dulu orang tua kita pernah cerita ada hamil kebo 10 bulan kagak lahir-lahir. Kenapa dibilang hamil kebo? Masuk 10 bulan suruh muterin kandang kebo emak kita tuh biar lahir. Wajar lahir kecapean, ngelilinginnya 1000 kali meter itu putaran. Lumpuh juga emak kita lahir dari kandang kebo tuh. 9,5 bulan Allah titipkan kita di alam rahim ibunda kita. Itu usia kandungan normal. Sekarang 2024 zaman makin canggih, Pak.
Januari akad nikah, Maret anak lahir gede. Januari akad, Maret lahir gede, wah. Nangisnya serem. Wah. Kenapa? Novembernya dipanjerin dulu. Mengalami proses perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia. Tali pusara kita masih menyatu dengan tali ari-ari ibunda kita. Mata kita terpejam dengan rapat, pendengaran kita tertutup dengan kuat. Kita menjerit berteriak sekuat tenaga kita. Ketika tangisan kita pecah, memecahkan keheningan malam, ibunda kita menyatakan, nak, kau lahir ke permukaan dunia, nak. Hilang rasa sakit ibunda kita, dikecup kening kita, dibelai rambut kita, diberikan nama terbaik kita kayak Pak Zainal Arifin. Nama anaknya perempuan, belakangnya ada Arifin-nya, biar nasabnya kagak putus. Tujuannya apa, nak? Kamu pakai nama belakang bapak, nanti kalau kamu dilantik jadi anggota DPRD Komisi D, kamu nggak lupa sama bapak. Kenapa? Ada Arifin-nya. Jangan pakai Bram. Ya, kamu anak bapak, nak. Ini yang mengakibatkan pada akhirnya kalau kita tumpuk harta segede gunung, balas budi kebaikan orang tua kita tidak akan pernah terbalas. Kita gendong ibu kita pergi haji dari Tambun Utara ke kota Mekah, tidak akan pernah mampu membalas amal kebaikan ibunda kita. Terlahir dalam keadaan telanjang, tidak ada sehelai benang pun yang melekat di tubuh kita. Datang Pak Zainal merangkul anaknya yang sudah dimandikan. Karena laki mah begitu masuk udah beres. Itu bayi udah rapi, udah dibersihin, udah dicuci, udah dibedong, baru lakinya masuk dah. Yang setengah mati kan bininya, ngeden. Lakinya cuma ngomong, tenang neng, sabar, emang udah bagian lu. Laki gitu doang Pak tuh. Tegang-tegang rokok 2 bungkus habis. Kan bini yang berjuang mati-matian ya. Makanya abang kudu sayang sama bini ya. Pokoknya bini minta apa aja sayang aja udah. Bang beli emas bang, sayang neng duitnya. Ya Bang Jenal ya. Tapi kayaknya Bang Jenal dari raut wajahnya suami-suami sayang istri. Amin ya robbal. Bukan kayak di pojokan suami-suami takut istri di WA pulang, gordeng dibroyakin dia kabur, lagi ronda asik-asik banting balak 6 gua play, bini teriak buang ya ngaji. Masuk nih Bang Zainal, digendong cabang bayi, diazankan sebelah kanan, diikomatkan sebelah kiri. Sebelum telinga kita diperdengarkan lagu gelas-gelas kaca, sahdunya mendengarkan kalimat lagu gelandangan, begadang jangan begadang, diperdengarkan kita lafzul zalalah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiada yang lebih besar dibandingkan Allah. Manusia kecil, pangkat dan jabatan kecil. Harta yang kita punya tidaklah sebanding bila dibandingkan dengan harta dan kekayaan Allah. Hati pisangan ini. Lanjut ya. Pokoknya kalau salon belum pecah lanjut aja deh ya. Diajarkan sebelah kanan, diperkenalkan siapa Tuhan kita. Allah na Tuhanmu, zat yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengganti malam menjadi siang, yang mematikan manusia dari tidak ada menjadi ada, dari hidup menjadi mati, dari mati menjadi hidup kembali. Allah Tuhanmu nak yang maha besar.
disahadatkan kita asyhadu alla ilaha tiada Tuhan selain Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai pada kalimat hayya 'alas sholat, tegakkan sholat. Sholat yang paling berat sholat subuh, makanya ditambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, cuma subuh doang. Artinya apa? Sholat lebih baik daripada tidur. Yang tidur jawab gua juga tahu. Kan medik banget orang ya. Muadzin udah capek-capek kedinginan ngidupin masjid, ampli dinyalain, dia azan as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Yang tidur bilang gua juga tahu, tapi mata gua udah ngantuk banget ini, lu azan aja udah. Paling berat menegakkan aktivitas ibadah sholat. Makanya orang Pak, syarat sholat itu sehat zahir batin, sehat zahir batin. Nih, saudara hobi futsal kan lagi 17-an nih, berbenturan kaki dengan kaki lawan, cedera, keseleo, bengkak. Ustadz, kaki saya cedera, keseleo, bengkak, wajib sholat. Naik motor kencang, tabrakan, ceker, kakinya patah, Ustadz kaki saya patah, wajib sholat. Kemudian dia berjalan, terguling, luka punggungnya, Ustadz saya tidak bisa berdiri, wajib sholat. Yang membatalkan sholat kita ketika otak kita rusak, ingatan kita hilang. Orang kalau otaknya rusak, ingatan hilang, artinya orang apa tuh? Hah? Apa? ODGJ, orang gila. Ustadz gila, Ustadz nggak wajib. Makanya kalau pengen berhenti sholat, gila aja udah. Gila kali orang itu ya, kagak usah sama duit kenal banget. Sama duit kenal. Sehat zahir batin. Kalau akal tercabut, ingatan hilang, gila Ustaz. Sholat nggak wajib buat orang gila. Makanya kalau pengen tercabut kewajiban sholat, gila aja dah. Biar bebas jadi aktivitas sholat. Habis susah kita ngomongnya ya. Waras Ustaz, sama duit kenal. Belum balik kali Pak. Belum balik gimana, bininya 2. Belum balik. Itu mau kawin lagi masa belum balik ya? Tanya Ustaz Amin tuh, ilmu fikih itu tanda balik kenal cewek cakep sama cewek jelek. Bini udah 3 pakai belum balik. Emang kagak balik deh. Emang kagak balik. Ya. Jadi sholat itu satu ibadah yang tidak bisa tergantikan oleh ibadah apapun. 7 tahun tidak sholat tegur dia, 9 tahun tidak sholat pukul dia. Bukan karena kebencian, karena kita sayang. Kalau kita punya anak 7 tahun tidak sholat tegur, 9 tahun tidak sholat pukul, lalu bagaimana Pak Ustadz kalau saya punya engkong 9 tahun, 90 tahun kagak sholat? Saya serampang, engkong saya ngeri kualat, nanti kagak dapat warisan, kagak saya ingetin, kagak sholat. Ya, sekarang sholat enak, masjid deket, mushola banyak, wudhu juga air banyak. Kadang-kadang alasan kita yang kelewat banyak. Ketahuan azan berkumandang, rokok dihidupin. Allahu Akbar, tanggung subatang. Tamu subatang belum dihidupin itu. Disulut, cepret lah bener tamu subatang jadinya. Ya. Azan berkumandang, baru azan Ustadz belum komat. Komat selesai, baru komat Ustadz, imam belum takbir. Udah takbir bang, baru takbir belum fatihah. Udah fatihah bang, belum amin. Udah amin bang, belum musafahah. Udah musafahah bang, johor masih ada besok laut.
Ustadz tingkat Cambun Utara ada nyuruh gue sholat aja. Ada nggak yang begitu? Nggak taunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, digotong rame-rame masuk ke masjid. Apa kita bilang? Alhamdulillah, akhirnya itu orang ke masjid juga disolatin ya. Oleh karena itu syariat akikah itu bagian daripada ikhtiar kita untuk mendapatkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Kenapa sih Ustadz? Kita diperintahkan agar berdoa kepada Allah diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Apa bunyi doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami. Catat doanya begitu. Sebelum kita minta kepada Allah anak keturunan yang soleh dan soleha, doa ini mengajarkan kepada kita minta kepada Allah pasangan hidup yang soleh dan soleh. Lelaki minta calon istri yang soleha, karena dari rahim seorang istri yang soleha insya Allah melahirkan keturunan anak yang soleh dan soleha. Mimpi besar kita pengen punya anak rajin ke majelis, bini kita kerjaannya gosip tiap hari, pengajian alergi sama suara Quran, kuping gatal, sama tiktokan demen banget, apa aja difotoin, di share, dimasukin. Mimpi besar kita punya anak ingin hadir ke masjid, menegakkan sholat 5 waktu. Kita sebagai ayahnya tidak pernah tergerak kaki kita untuk sujud kepada Allah di rumah Allah, yaitu masjid. Anak zaman sekarang belajar apa yang dia lihat. Nggak cukup sebagai orang tua, nah sholat nah, kita tidak sholat. Nah ngaji nah, kita nggak ngaji. Nah ke majelis nah, kita tidak bermajelis. Apa kata anak kita? Bapak nyuruh saya sholat, bapak aja kagak sholat. Anak zaman sekarang. Bapak nyuruh saya ngaji, bapak sendiri tidak ngaji. Bapak nyuruh saya tahlil, bapak sendiri kagak tahlil. Kadang-kadang ada orang tua begitu. Tong datang akekah ke rumah Bang Jenal. Emang kenapa Mbak? Gua kagak datang, malas banget ini. Tapi jangan lupa ntar beseknya bawa 2. Buat bapak 1, malu 1. Ada orang tua begitu, anaknya suruh datang akekah buat wakilin, pulangnya bawa besek 2, buat bapak 1, buat lu 1. Ngaji kagak mau. Siapa orang tua yang begitu? Ada ya. Makanya kalau pengen dapat besek 2, cuma 2 orang yang dapat, 1 ustadz, 1 ketua RT. Ketua RT itu kalau datang pasti dapat besek 2 karena RT. Ustadz dapat 2 wajar karena dia ngomong, pegang mic. Bukan cuma besek doang, kan ditambahin itu ya. Betul Bang Jenal ya. Udah disiapin Bang Jenal ya? Dilem belum? Saya mau datang ke sini Bang, beli sorban dulu nih, baru sorban saya 350.000. Bener, jas 1,5 ini. Hitung aja Bang Jenal ya. Motor Vario, bensinnya Pertamax. Datangnya, ngundangnya WA doang aja, kagak datang ke rumah. Udah WA pengen datang lagi kita ya. Ngundang Bang nih, WA mah datang ke rumah beda. Ngundang kalau WA sekedar WA. Kalau datang ke rumah kan ada yang dibawa itu. Apa parcel ya, apa uang panjer ya. Lah kalau WA doang apa yang mau dibawa ya. Udah gitu ngundang RT pisan lagi ya. Ya RT. Bercanda Bang Jenal ya. Jangan diambil hati. Bercanda be. Bang Jenal saya dia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau ingin agama ini tegak berdiri di bumi Palem, mari sama-sama arahkan anak kita untuk mau mencintai agamanya.
Cara agar anak cinta kepada agama, sekolahkan dia di pendidikan yang berbasis agama. Orang tua juga jangan salah kaprah. Kita kadang-kadang bangga banget punya anak mahir bahasa Inggris, tapi kita malu punya anak bisa baca Fatihah. Kita kadang-kadang bangga banget punya anak ahli matematika, IT-nya jago, komputernya jenius, tapi kita nggak bangga tuh kalau anak kita rajin datang ke masjid. Kita bangga kalau anak kita diterima di perguruan tinggi negeri, tapi kita nggak bangga anak kita masuk pesantren. Ngobrol sama tetangganya, Mas, anaknya sekolah di mana? Anak saya daripada kagak sekolah, akhirnya saya masukin ke madrasah. Madrasah dibilang madrasah, saking malunya itu. Sekarang sekolah Islam udah bergengsi, mutunya tinggi. Nih saya kasih tahu, ada sekolah Islam cakep banget. Itu sekolah itu. Depan kecamatan, nyebrang ada roti elut, masuk ke dalam. Itu ada SDIT Iskandar Muda. Mantap banget sekolah itu. Lah tanya sih. Pokoknya kalau udah masuk ke situ jangan nanya biaya, bawa duit aja. Insya Allah saya terima ya. Yang terakhir, mohon izin nih bapak-bapak sekalian ya. Ini masjid kita sedang dalam tahap pembenahan dan perapihan. Kita sedang merapikan proyek renovasi lapangan parkir sisi utara. Alhamdulillah anggaran dana sudah terkumpul 10 juta. Kebutuhannya tinggal sedikit lagi, 236 juta ya. Kita lelang 200.000 per meter per orang ya. Uang yang disedekahkan, uang yang abadi nanti mengikuti kita. Makanya masjid ini nanti punya basis perekonomian Islam. Sekarang kita sudah mulai. Nih saya kasih tahu jamaah yang butuh akikah, silakan hubungin Masjid Sabilul. Nanti keuntungan dari jual beli akikahnya seluruhnya kita berdayakan untuk masjid. Nggak usah jauh-jauh, warga RT 4 punya anak 10 kembar cowok semua, kan 2 ekor 20 ekor tuh. Hubungin Ustadz Amin ya. Nanti hasil penjualannya kita manfaatkan untuk suksesnya pembangunan sarana prasarana masjid kita. Mudah-mudahan ikhtiar ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian ya Pak ya. Saya kayaknya rada-rada lemes ini. Dikasih kopinya udah dingin ya. Terima kasih. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja tadi kita dengarkan ceramah atau mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Iskandar Muda. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, serangkaian acara tasyakur akikah pada malam ini telah sama-sama kita lewati. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik atau tidak berkenan di hati-hati para jamaah sekalian, karena yang sempurna datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. David,